Barcelona tercecer dari Real Madrid dalam persaingan gelar juara Liga Spanyol. Pelatih Barca Quique Setién belum mau mengibarkan bendera putih. Sudah pasti kami bisa memenangi La Liga. Secara matematika masih bisa. Kami harus melihat pada apa yang kami bisa lakukan. Menang, meninggalkan perasaan senang, membuat kemajuan. Dan kalau tidak dalam situasi ini, segalanya yang kami lakukan berharga untuk yang selanjutnya Liga Champions. Ujarnya dikutip dari Omnisports. Bomber Real Madrid Karim Benzema disiplin menjaga kesehatan tubuhnya, salah satunya dengan melakukan terapi bekam. Benzema saat ini sudah berusia 32 tahun, namun ia masih tetap menjadi penyerang andalan Madrid. Di usia yang makin tidak muda, Karim Benzema tentu dituntut untuk terus menjaga kondisi fisiknya sebaik mungkin. Dengan demikian, ia bisa memberikan sumbangsi kepada Real Madrid secara maksimal. Dan salah satu cara Benzema menjaga kondisi fisik dan kesehatannya adalah melakukan terapi yang sangat familiar dengan masyarakat di Indonesia, yakni terapi bekam. Ex-striker Lyon itu memamerkan hasil terapinya di via Instagram. Benzema juga melengkapi unggahannya itu dengan ungkapan penuh rasa syukur. Alhamdulillah, tulisnya. Carlo Ancelotti menjawab segala rumor terkait James Rodriguez. Apa kata manajer Everton tersebut? Saya sangat menyukainya sebagai pemain. Ketika saya meninggalkan Real Madrid, James mengikuti saya ke Munich. Dia juga mengikuti saya sebagai rumor ke Napoli dan juga sekarang dia mengikuti saya ke Everton sebagai rumor. Saya harus jujur, saya sangat menyukainya. Tapi dia adalah pemain Real Madrid dan saya pikir dia masih akan menjadi pemain Real Madrid. Ujar Ancelotti kepada The Guardian. Video asisten referee atau VAR dianggap menguntungkan Real Madrid belakangan ini. Apakah hal itu membuat Barcelona sampai melayangkan gugatan? Akhir pekan lalu, Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu menyebut VAR terkesan menguntungkan satu tim secara tak tersirat merujuk Madrid. Kini, hal itu kembali ditegaskan juru bicara klub Josep Vivef. Dia menegaskan Barcelona sedianya amat mendukung VAR, namun berharap penerapannya lebih baik lagi. Dia juga memastikan Barca tak akan sampai mengajukan protes ke tingkat arbitrase terkait dugaan VAR menguntungkan tim besutan Zinedine Zidane. Ada perdebatan terkait penggunaannya demi meningkatkan sepak bola itu sendiri. Kami harus memperbaikinya. Kami bisa saja mengajukan komplain, tapi kami tidak bermaksud mengarah sampai ke tingkat arbitrase. Ujarnya dikutip dari Marca. Fans Real Madrid akan senang dengan komentar Oliver Bierhoff ini. Legenda sepak bola Jerman itu merasa Kai Havertz pantas bermain di Madrid di masa depan. Havertz merupakan salah satu pemain muda paling menonjol di musim ini. Gelandang serang berusia 21 tahun itu tampil mengesankan bersama Bayer Leverkusen setelah mengemas 17 gol dan 9 assist dalam 43 penampilan. Chelsea dan Manchester United disebut-sebut tertarik mengamankan servis Havertz. Chelsea bahkan dikabarkan akan menggunakan pemain barunya Timo Werner untuk merayunya agar pesepak bola Jerman itu mau bergabung. Namun menurut Bierhoff, Havertz memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk bermain di Madrid. Saya tahu fans Real Madrid akan menyukai ini, tapi saya bersungguh-sungguh. Dia itu pemain untuk Real Madrid. Dia memang masih sangat muda, tapi punya segalanya, bakat, teknik, fisik. Dia adalah pemain yang komplit yang akan sangat penting untuk kami, tapi dia harus terus berkembang. Ujarnya dikutip dari Marca. AC Milan dikabarkan ingin segera mempermanenkan Ante Rebic. Mereka juga disebut akan menghadirkan rekan duet Rebic saat di Eintracht Frankfurt, Luka Jovic. Jovic kemungkinan besar akan meninggalkan Madrid setelah sulit beradaptasi sejak diboyong dari Frankfurt awal musim ini. Hadir dengan bandrol 60 juta euro, penyerang 22 tahun ini baru mengemas 2 gol untuk Los Blancos. Meski begitu, langkah Milan untuk mendatangkan mantan pemain Benfica ini tak akan mudah. Gaji Jovic yang senilai 5 juta euro per tahun kemungkinan akan memberatkan Milan. Selain itu, mereka juga masih harus bersaing dengan Arsenal yang juga digosipkan tertarik pada Jovic. Klub La Liga, Real Madrid tampaknya masih menaruh hati terhadap N'Golo Kante. El Real diberitakan tengah menyiapkan tawaran untuk mengamankan jasa pemain Chelsea tersebut dalam waktu dekat. Express melaporkan,
bahwa Real Madrid masih tertarik untuk merekrut Kante. Untuk itu mereka akan melepaskan tawaran ke Chelsea dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Real Madrid berani menawar Kante karena mereka memiliki peluang yang cukup terbuka untuk merekrut sang gelandang. Namun sejumlah gosip yang beredar mengatakan bahwa Real Madrid harus siap keluar uang banyak untuk transfer ini. Pihak Chelsea menilai bahwa Kante adalah salah satu pemain terbaik yang mereka miliki. Untuk itu mereka akan mematok harga sekitar 80 juta pounds untuk Kante. Rumor kepindahan Donny van de Beek ke Real Madrid nampaknya tidak akan menjadi kenyataan. Gelandang milik Ajax Amsterdam itu diberitakan tidak akan dibeli Real Madrid di musim panas nanti. The Telegraph melansir bahwa transfer Van de Beek ke Santiago Bernabeu tidak akan terjadi di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Real Madrid sebenarnya sangat berminat untuk memboyong Van de Beek ke ibu kota Spanyol itu di musim panas nanti. Namun mereka terhalang masalah dana. Pasalnya, Ajax Amsterdam mematok harga yang mahal untuk sang gelandang. Dengan mundurnya Real Madrid, Van de Beek diduga akan pindah ke Inggris. Ia dirumorkan akan bergabung dengan salah satu klub raksasa IPL, Manchester United. Real Madrid meraih 3 poin saat menghadapi Deportivo Alaves di jornada ke-35 Liga Spanyol. Los Blancos menang 2-0, di mana satu golnya kembali dari penalti. Unggul 1-0 di menit ke-11, penalti diberikan untuk tuan rumah. Usai Ferland Mendy ditackle Simon Navarro di kotak terlarang. Karim Benzema maju menjadi eksekutor dan bisa menceploskan bola ke gawang lawan. Itu menjadi penalti ketiga beruntun Madrid atau yang keempat dari 6 laga terakhirnya. Madrid kemudian bisa memperbesar keunggulan. 5 menit selepas turun minum, Marco Asensio mencatatkan namanya di papan skor usai meneruskan sodoran Benzema menjadi gol. Kemenangan ini membuat Madrid masih memimpin klasemen Liga Spanyol dengan raihan 80 poin dari 35 laga, atau sementara unggul 4 poin dari Barca. Sementara Alaves berada di peringkat ke-17 dengan 35 poin, hanya terpaut 3 angka dari zona degradasi. Real Madrid kembali mujur saat menang 2-0 atas Deportivo Alaves. Los Blancos mendapat penalti ketiganya dalam 3 laga terakhir. Menurut Opta, bukan kali pertama Madrid meraih 3 penalti di 3 laga beruntun. Pada April sampai Mei musim 2005-2006, raksasa Spanyol itu juga meraihnya. Jika ditotal dari 8 laga selepas Liga Spanyol dilanjutkan, Madrid sudah mendapat 4 penalti. Eden Hazard dan kawan-kawan pun belum terkalahkan usai jeda pandemi COVID-19. Real Madrid diambang juara Liga Spanyol musim ini usai menundukkan Deportivo Alaves 2-0 di jornada ke-35. Kapan mereka bisa mengunci gelar? Madrid kini duduk di puncak klasemen sementara dengan raihan 80 poin dari 35 laga, unggul 4 angka dari Barca yang berada di posisi kedua. Dengan sisa 3 pertandingan, Madrid bisa mengunci gelar juara di pekan ke-36 andai sukses mengalahkan Granada pada Selasa 14 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Syaratnya, Barca harus gagal menang saat melawan Real Valladolid pada 12 Juli. Andai Barca menang atas Valladolid, maka Madrid baru bisa menyegel gelar di pekan ke-37 dengan catatan mereka menang atas Granada dan juga Villarreal pada 17 Juli. Jika sudah begitu, hasil apapun yang diraih Barca di pekan ke-37 melawan Osasuna tak akan berpengaruh apapun. Namun persaingan bisa saja berlangsung hingga pekan terakhir. Dengan catatan Barca meraih kemenangan di pekan ke-36 dan 37, sedangkan Madrid gagal menang setidaknya di 1 dari 2 laga tersebut. Topik VAR kembali muncul di laga Real Madrid, sampai ada yang meledek dengan Real Madrid. Bek Real Rafael Varane pun merespon, "Suara bising di luar tak masalah buat kami. Saat ini kami fokus untuk meraih kemenangan dan tampil sebaik mungkin di lapangan. Kami tidak mengendalikan VAR. Yang kami kendalikan adalah usaha dan sikap yang kami perlihatkan di atas lapangan. Kami fokus pada tujuan kami dan kami punya 3 final tersisa," ucap Rafael Varane dikutip dari Movistar. Ada momen Jesus Gil Manzano, wasit Real Madrid versus Deportivo Alaves, mengalami cedera saat memimpin laga. Tim medis Los Blancos sigap memberi pengobatan. Di menit ke-26 atau setelah Madrid unggul 1-0 lewat gol penalti Karim Benzema, Manzano sempat mendapatkan insiden.
Wasit asal Spanyol itu menubruk striker Alaves Lucas Perez hingga engkelnya terkilir. Manzano sempat berjalan terpincang-pincang. Terpaksa ia harus mendapatkan perawatan sejenak di dalam lapangan dan masa water break menjadi diperpanjang. Yang menarik, Manzano terlihat dibantu tim medis Madrid untuk mengobati cederanya. Kubu tuan rumah membantu menyemprotkan penahan rasa sakit untuk kaki sang wasit. Manzano sendiri akhirnya bisa memimpin pertandingan lagi. Namun saat turun minum, dia digantikan oleh Hector Rodriguez yang sebelumnya menjadi wasit keempat. Penyerang Real Madrid Karim Benzema mengalami cedera kala timnya menghadapi Deportivo Alaves. Zinedine Zidane berharap cedera yang dialami Benzema itu tidak parah. Benzema ditarik keluar pada menit ke-82. Posisi pemain asal Perancis itu kemudian digantikan oleh Eden Hazard. Usai laga, Zidane menyebut Benzema mengalami sedikit masalah. Namun dia berharap pemain asal Perancis itu bisa segera pulih. Zidane menjelaskan kalau Benzema hanya mengalami kelelahan. Manajer asal Perancis itu cukup yakin kalau hal tersebut tidak membuatnya sampai absen panjang.